Kedengeran suaranya nggak? Musiknya kedengeran. Masih ada yang belum join grupnya sih sekitar 9 orangan. Kedengeran tuh nggak? Berarti enggak. Hmm. Sudah jam 10 lebih 10 nih kebetulan. Haruskah kita mulai sekarang? Boleh, Baik. Sudah ada, dihitung dulu. Sudah ada 16 orang yang gabung. Boleh nih, absen dulu yang gabung, yang udah ada di room. Di sini bisa chat nggak sih? Bisa ya di Bisa. Iya, bisa chat atau mungkin diaktifin dulu kameranya buat say hi. Karena tak kenal maka tak sayang. Hai, hai. Halo semuanya, halo. Selamat bergabung bersama kami. Assalamualaikum, izin bergabung. Waalaikumsalam, Kak Safa. Selamat bergabung, Kak Safa. Kita mulai aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Fatma. Ya, sebelum kita memulai acara bincang kepenulisan, mari kita sama-sama mengucap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya meskipun mendung nih, cuacanya mendung yang mendukung untuk rebahan, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di acara kali ini. Sebenarnya ini acara santai ya, Bun. Santai tapi tetap serius ya, Bun. Santai tapi tetap serius. Nah, aku juga mau ngucapin nih terima kasih banyak untuk Bunda Rina yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing tentang kepenulisan dan juga untuk teman-teman yang udah turut hadir di acara pagi hari ini. Nah, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, mungkin baiknya kita kenalan dulu kali ya satu persatu ya. Dimulai dari aku nih. Salam kenal semuanya. Aku Ai, admin penerbit Loverin. Mungkin buat yang pernah cetak buku di Loverin atau mungkin yang pernah ikut event Odoa, mungkin udah familiar sama aku ya. Nah, salam kenal teman-teman semua. Boleh dilanjut sama Bunda Rina. Kenalan dulu dong, Bu. Meskipun kayaknya udah pada tahu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah ya, teman-teman. Kalau di sini cerah banget karena ada lampu sentrong gitu ya. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam kesempatan yang indah walau hanya lewat layar kaca. Saya doakan semua teman-teman dalam keadaan yang sehat, rezeki lancar, semuanya Amin. mengalir, dilancarkan segala usaha serta dimudahkan segala urusannya di dunia dan selalu dalam tuntunan Allah dalam usaha kita mencari bekal untuk di akhirat nanti. Salam kenal. Kalau biasa sih dipanggil Bunda Rina, tapi kayaknya kali ini saya pengen dipanggil Teh aja ya, karena kayaknya kita Aduh, seumuran Teteh. semua deh. Teh, panggil Teh atau itu ikut-ikut apa namanya gadis kretek, kretek, Mbak Yu. kretek ya. Pengen dipanggil Jeng Jeng, Oh, Jeng. Jengnya Oh, Jeng. gitu. Jeng Rina isinya. Jeng Teteh. Oh. Ya Oh, bebas lah Jeng apapun Teteh. panggilannya, nama saya Rina. Ya, nama saya Rina dan panggillah sesuai dengan hati masing-masing pengen manggil apa. Saya terima semuanya dengan lapang dada, cie. Oke, boleh perkenalan satu-satu atau kalau kelamaan bisa langsung dimulai aja Mbak Ai. Kita langsung dimulai. Kita langsung aja mulai materinya yang akan dibawakan oleh Bunda Rina. Boleh dibantu Mas Arif untuk ini ya, slide-nya mungkin. Nah, kita mau bahas apa nih Bun hari ini Bun?
Kita mau bahas apa ya ini ya? Nah, ini tuh disukai banyak orang kayaknya ya. Hari ini kita bincang-bincang Pasti. santai aja Mbak Ai dan teman-teman. Bincang santai seputar dunia kepenulisan. Cuma kali ini pengennya itu nggak ngobrolin soal teknis menulis, tapi Mm-mm. ngobrolin topik yang bikin para emak terutama ya kayak saya gini jadi melek dan mupeng gitu ya. Apalagi Aduh. kalau kita bicarain soal duit. Hmm, duit ini adalah apa ya, sebuah magnet yang bikin kita selalu pengen dapat lagi. Nah, kali ini kita nggak usah bicarain teknis, kita bicarain santai aja ya. Lebih ke sesuatu yang kita bakal dapatin kalau kita fokus menulis. Gitu, Mbak. Hmm, iya. Tentang mendapatkan uang dari nulis nih. Gimana caranya Hmm. supaya nulis itu menghasilkan cuan gitu ya. Sambil ngelaksanain hobi, tapi dapat cuan juga. Sekali mendayung dua pulau Bener, kali. bener. Oke, kayaknya aku langsung aja ya Mbak Ai ya, demi Iya. mempersingkat waktu, biar temen-temen juga langsung cerah nih. Di hari yang menung ini Hmm, langsung cerah dengerin tweet, ya nggak sih? iya, wah Oke, langsung pring kita gitu. langsung aja ya Mbak Ai. Ya, boleh. Kita langsung mulai aja teman-teman. Jangan lupa nih Oke, siapin dulu nih catatannya mungkin. Barangkali ada hal oke, penting yang bisa dicatat. boleh. Oke, kita mulai aja ya. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baik. teman-teman mau ikutan ngobrol santai bareng Loveriన్స్, terutama bareng aku. Nah, di sini lagi-lagi kita ngebahasin soal duit ya. Duit, ya duit. Siapa lagi sih yang nggak pengen duit kan? Sebelum kita membahas soal duitnya, yuk kita bahas apa saja sih yang membawa kita pada duit dengan menulis sebagai kendaraannya. Next, Mas Arief. Nih. Nah, kalau saya lihat nih dari daftar peserta Zoom hari ini, saya lihat tuh teman-temannya hampir semua sudah pernah menerbitkan buku ya, minimal tergabung dalam antologi. Beberapa yang sedang ongoing juga menulis buku solo. Ada yang udah bolak-balik nerbitin buku malah nih. Wih, keren-keren nih ya pasti ya. Ini banyak nih, banyak penulis kayaknya di sini. Padahal kemarin dibukanya untuk penulis pemula ya. Tapi kebanyakan ternyata sudah menerbitkan lebih dari satu judul buku solo. Keren. Wah, ucapkan terima kasih dulu nih buat diri sendiri yang udah keren punya buku solo. Nah, pengen tahu nih, teman-teman yang memilih penulis sebenarnya pertanyaan sederhana, sederhana banget, nulis jawab dalam hati aja. Ada yang jawab hobi. Aku tahu nih, ada yang jawab hobi. Ada juga yang jawab latah. Nah, perlu banget nih jawab pertanyaan sederhana ini. Karena jawaban awalnya teman-teman itu bisa jadi penentu masa depan kita di dunia kepenulisan. Kok bisa sih? Kita bahas dulu ya dari hobi ya. Dari siapapun itu adalah sesuatu yang dilakukan dalam waktu luang sebagai bentuk hiburan, buat relaksasi atau buat gitu. Nulis-nulis aja. Hobi nyanyi, nyanyi, nyanyi aja. Nah, kali ini kita fokus bahas soal menulis ya, hobi menulis. Yang kedua, latah. Tahu kan latah itu apa? Cepet 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 gitu ya. Itu latah ya. Kalau Iya. latah itu karena ikut-ikutan. Pasti ada nih satu dua yang ikutan ngezoom karena pernah latah pengen nulis. Karena ngeliat teman-temannya tuh banyak yang nulis dan kayaknya kok enak banget ya nulis gitu ya. Kok enak banget nulis jadi pengen nyobain juga nih. Nah, sementara ada lagi yang nulis karena memang passionnya.
passionnya tuh, gairahnya, minatnya yang mendalam terhadap dunia kepenulisan dan pengen banget berusaha untuk mempelajari segala hal yang ada dalam dunia tulis menulis. Jadi mempelajari teknik, terus memperdalam nilai sehingga dia bisa menghasilkan tulisan yang benar-benar, wah ini kerasa banget kalau dia memang serius menjalani dunia tulis menulis, passionnya memang di dunia tulis menulis. Udah, oke, next. Tadi putus ya? Ya, kasihan sekali, kok bisa putus. Tes. Masuk, Bun. Kedengeran kan? Masuk, oke. Tadi sempat nge-freeze Kita sih. lanjut ya. Kenapa? Tadi sempat nge-freeze. Oh, nge-freeze. Dingin sih di Iya. sini, beku. Sebeku hati Mbak Ai. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau sudah menjawab pertanyaan tadi, coba kembali tanyakan kepada diri, apakah benar-benar kita tuh pengen jadi penulis? Yang tadi jawab hobi, benar cuma sekedar hobi. Yang tadi jawab latah, apakah benar cuma sekedar latah? Kalau yang tadi ngejawab passion, apa benar itu passionnya? Apa benar kita benar-benar pengen banget jadi penulis dan mendapatkan sesuatu dari nulisnya? Nah, kalau sudah menjawab itu, teman-teman tanyakan lagi satu pertanyaan. Ingin jadi penulis yang bagaimana? Pastinya penulis yang benar-benar pengen memanfaatkan passionnya di menulis dengan semaksimal mungkin. Nih, aku mau cerita sedikit ya. Oh, aku mau cerita sedikit ya. Ada yang kemarin ngelihat reels yang udah aku share di Facebook atau di IG-nya penerbit. Nih, itu kisah singkat tentang seseorang yang tadinya menjadikan nulis itu sebagai hobi, cuma sekedar hobi. Tapi saking asiknya dan merasakan pendapatannya di menulis, akhirnya dia memilih untuk resign. Ada ya, ada yang kayak gitu ya. Dia memilih resign. Dan kisah itu tuh bukan hanya 1-2 orang aja. Jadi selama 9 tahun di Lovrins, kebanyakan penulis bestseller Lovrins itu adalah yang tadinya sudah bekerja, kemudian punya hobi nulis, akhirnya dia memanfaatkan hobinya untuk menghasilkan sesuatu, kemudian ternyata lebih enak nih, lebih enak hidup menjadi penulis seutuhnya gitu. Akhirnya dia resign dan menjadikan penulis sebagai profesi satu-satunya, bukan lagi sampingan. Ya, hari gini gitu ya. Hari gini mencari uang dengan menulis itu sangat mudah. Sebut saja ada penulis-penulis platform di sini ya, kayak Mbak Kinan itu penulis platform di Vizo. Banyak nih, ada yang dari KBM. Nah, itu menulis di platform itu makin marak sekarang dan makin mudah untuk mendapatkan sesuatu dari platform menulis. Kemudian ada menulis blogging. Dulu 2010, 11, 12, 13 sampai 14 saya masih ikutan nulis di blogging nih, ngeblog. Ngeblog itu dapat duit meskipun nggak banyak gitu ya, tapi sering dapat apa namanya? Enggak, ke ayah aja atau ke Mbak Pin. Minta dulu ke Mbak Pin. Sorry ya, terganggu kita. Beneran santai kan jadinya, ya Allah tuh pada minta duit. Makanya nulis Bu, gitu ya. Nulis Bu supaya dapat duit. Tadi sampai mana Mbak Ai? Aku kepotong lupa. Sampai Oke, blogging, Bun. sampai blogging. Nah, Iya. aku juga pernah nulis di blog dan dapat duit dari blog gitu ya. Meskipun tidak banyak, tidak sebanyak sekarang gitu ya. Tapi blog itu salah satu cara nulis dapat duit. Kemudian blog itu nggak cuma dapat duit sebenarnya, bisa traveling kemana-mana ya. Karena ada blog traveler blogging gitu ya. Itu bisa keliling dunia malah lewat blog.
Kemudian ada freelance writer. Selain freelance writer ini juga ada ghostwriter. Terus nulis skrip, naskah, menulis di kolom atau opini di media sosial atau di media cetak. Ada penulis akademis, ada penulisan teknis yang biasanya ada di industri teknologi. Nah, yang paling keren adalah menulis buku. Kali ini kita bicarain soal menulis buku aja ya, nggak usah yang lain-lain. Seperti yang tadi aku ceritain sedikit, banyak yang sudah beralih menjadi penulis gara-gara sudah menikmati hasil dari kepenulisannya. Bayangin, ada juga yang profesi menjadikan penulis sebagai sampingan. Ada dokter yang penulis, ada guru yang penulis, ada pengusaha yang penulis. Bayangin, penulis itu menjadi profesi yang sangat menjanjikan saat ini. Kenapa? Ya karena memang penulis itu enak banget gitu ya, cuma modal ngahalu, pinter ngayal itu bisa jadi uang gitu loh. Ada loh ibu-ibu ibu rumah tangga yang penghasilannya justru melebihi suaminya di kantoran, yang kerja kantoran. Ada juga nih yang ikut Zoom hari ini penghasilannya tuh wow setelah jadi penulis. Coba dilihat tuh, ada tuh yang wow, ada yang bestseller banget tuh. Kemarin Mak Nila nih, Mak Nila Fahria. Kemarin di Odoa 1 dia bestseller banget. Kemudian di Odoa 2 juga terjual lumayan ya Mbak Ai. Iya, betul. Itu sangat Hmm, sempat. nanti boleh lah ya kita minta testimoni, bukan testimoni, minta sharing sessionnya ya sama Mak Nila ya untuk ceritain sedikit kenapa dia bisa jadi bestseller gitu ya. Semoga Mak Nila mau ya. Ada Boleh juga banget tuh, nih. barangkali teman-teman penasaran. Iya, ada juga nih kebutuhan rumah tangga. Ini suara siapa ini? Ada juga kebutuhan rumah tangganya justru ditopang dari sang istri yang menulis. Ada juga kebutuhan rumah tangga yang ditopang sama pendapatan istrinya yang menulis. Jadi suaminya udah nggak ngasih duit jajan gitu ya. Tapi wajib bagi suami untuk tetap memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak gitu ya. Nah, kali ini saya pengen banget ngupas sedikit rahasia penulis yang benar-benar bisa memanfaatkan passionnya dengan baik untuk mengubah kehidupannya. Yuk, Mas Arief, next. Aku baca nih komentarnya, apa aku doang yang di sini belum pernah dapat cuan dari menulis. Nah, kebetulan nih pas banget dengan slide-nya. Bestseller sama dengan keberuntungan. Bestseller sama dengan keberuntungan. Katanya sih begitu ya. Ada yang bilang, ah penulis anu mah bisa jadi bestseller karena memang dia beruntung aja. Apalah kita ini udah capek-capek promo, berbuih-buih nawarin ke temen, bikin konten tiap hari. Yang nyangkutnya malah temen yang minta gratisan. Ada nggak yang kayak gitu? Pasti banyak ya, bukan satu dua Sering ya. terjadi. Sering terjadi ya. Sering terjadi. Kadang kita suka iri tuh ngeliat yang lain bestseller. Ah, dia mah beruntung doang. Apalah kita ini udah capek-capek. Yang nyangkut malah yang minta gratisan. Aduh, sedih banget ya. Itu sampai ada yang bilang boro-boro mengubah kehidupan. Yang ada semangat nulis jadi down. Gara-gara temen cuma bisanya minta gratisan. Nah, ini nih kita perlu kembali ke pertanyaan yang sederhana tadi di awal. Kita menulis karena apa? Coba kembali ke pertanyaan di awal. Kita menulis karena hobi, latah, atau passion? Kalau memang passion, hanya karena belum terjual, kenapa kita harus down? Tuh, passion. Kalau memang kita penulisnya karena passion, kalau belum terjual, kenapa harus down?
Kalau kita ngedown, ngambek, mutung, nih, coba passionnya dipertanyakan lagi. Apakah itu benar passion? Atau kita cuma sekedar ikut-ikutan ngomong passion? Nah, itu ya. Ya, setuju, benar. Terus ada lagi yang bilang, tulisan aku jelek. Mungkin itu yang bikin tulisan aku nggak laku. Tulisan aku nggak menarik. Sampai-sampai pembaca aja nggak mau singgah, nggak mau mampir gitu ya. Itu sama dengan kembali ke pertanyaan awal. Kalau memang kita menulisnya karena passion, artinya kita harus berusaha mengupgrade diri. Karena passion tadi harus mempelajari kemauan mempelajari, berusaha mempelajari teknis-teknis menulis yang baik. Akhirnya kita bisa sampai di tujuan bahwa, oh iya, menulis aku tuh bener-bener karena passion. Passion itu ada kemauan untuk belajar. Jadi bukan hanya sekedar nulis aja gitu. Jadi kalau misalnya kita masih menganggap tulisan kita jelek, patut dipertanyakan lagi apa benar itu passion. Bestseller itu bukanlah sebuah keberuntungan. Bagi aku, bestseller itu hanya bonus. Bonus dari segala usaha kita. Bonus dari segala perjuangan kita. Nah, apa saja sih faktor yang bisa mempermudah kita menaiki tangga bestseller? Next dong, Mas Arief. Balik lagi ya. Bonus dari segala usaha yang kita lakukan. Itu bestseller. Tujuannya pengen ke situ. Kita ada di mana nih? Kita ada di bawah tuh. You are here, katanya. Tapi kita harus segera naik ke tangga paling atas. Tujuan kita kan di atas ya, pengen jadi bestseller. Harus ngapain? Emang mudah naik tangga? Mudah, yang bilang sulit siapa gitu ya. Next, Mas Arief. Nih, di mana-mana yang pertama pasti orang bilang itu ubah mindsetnya. Yang perlu kita ingat tuh ya, ubah mindsetnya. Kalau tadinya kita berpikir menulis itu cuma sekedar hobi, menghabiskan waktu luang, perbuatan yang sia-sia, cuma hiburan semata, yuk kita ganti. Kita ganti mindsetnya. Tetapkan tujuan di awal. Menulisnya kita tuh buat apa sih? Realistis ya. Kalau buat aku menulis itu tentu saja untuk duit. Karena dengan duit segalanya mudah gitu ya. Siapa sih yang nggak butuh duit? Teman-teman juga pasti butuh duit kan. Tadi aku baca di komen, di chat itu belum pernah dapat cuan dari nulis. Kemudian jadi sedih gitu ya. Apalagi yang pengangguran, pengen banget. Ya, pengangguran justru kesempatannya jauh lebih banyak daripada mereka yang bekerja. Karena waktunya lebih banyak untuk menulis, ya kan? Bukannya matre, tapi memang semua butuh duit. Baru hobi. Nah, hobinya mulai diganti, Pak Anang. Hobinya kudu menghasilkan. Kudu menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan, tinggalin. Gitu ya. Jadi fokus ke tujuan besar kita di ujung sana, di atas tangga tadi. Kita mau naik tangga kesuksesan menjadi penulis yang bestseller. Jadi apapun keadaannya, bagaimanapun suasananya, hajar aja. Lakukan apa yang bisa mengantarkan kita ke sana. Tanpa tapi, tanpa nanti. Artinya kita pantang menyerah. Kudu maju terus. Next, Mas Arief. Nah, ini yang paling penting. No excuse. Ada yang tahu nggak excuse ini apa? Kakak Caca jawab alasan ya. No excuse berarti jangan bikin alasan. Jangan membuat alasan. Karena apapun alasan itu pasti ada. Mau dibuat nggak dibuat juga pasti ada. Ya kan? Terus ada yang ngomong nih. Tapi Bun, aku tuh udah promo. Udah capek-capek nulis. Promo udah. Nggak ada yang mau beli. Nah itu tuh namanya alasan. Kita mengambing hitamkan nggak ada yang mau beli. Terus kita ngambek. Terus nggak jadi nulis lagi. Tapi kayaknya aku nggak cocok deh jadi penulis. Kayak yang tadi aku ceritain, aku nggak cocok jadi penulis. Tulisanku mungkin jelek, jadi nggak ada yang mau baca.
Balik lagi, ingat kembali ke passion. Apa itu passion? Kalau benar kita memilih menulis sebagai passionnya kita, pasti kita kepengen belajar lebih giat, mengasah keterampilan menulis agar lebih sip. Bagus atau tidaknya, ingat bagus atau tidaknya itu bukan jaminan naskah kita menjadi bestseller. Jadi tulisan bagus atau nggak bagus itu bukan alasan. Next, Mas Arif. Jadi apa nih? Kayaknya ngehack lagi ya? Nge-lag lagi ya? Oke. So, apa yang mendukung kita menjadi bestseller? Selain mindset, apalagi yang paling penting? Selain mindset, ada yang bisa jawab nggak nih? Selain mindset, apalagi yang paling penting? Yang bisa jawab aku kasih buku gratis. Ayo boleh jawab Aku nggak, Bu? Iya, Bu Ami Gusra ya. Bu Ami Gusra udah jawab pertama. Branding diri. Nah, kita ingin dikenal sebagai penulis yang bagaimana? Kita pengen dikenal sebagai penulis yang bagaimana di media sosial. Ini menyangkut dengan personal branding. Selama 9 tahun saya di Law Friends. Tadi aku, sekarang saya. Selama 9 tahun di Law Friends, saya mempelajari cukup banyak pola-pola penulis yang bestseller di Law Friends ya. Cerita sedikit, sebut saja nama penulisnya A. Ini beneran ya. Nanti ada pertanyaan juga. Siapa penulis A itu? Kalau bisa jawab ya. Sebut saja akunnya A. Akun media sosialnya sepi dari postingan aneh-aneh. Kita tuh nggak bakal ngelihat dia posting kesehariannya, persoalan sepele sehari-hari. Kita nggak bakal temuin dia bikin postingan lagi kesel sama siapa, berantem sama siapa, ngomel-ngomel sama siapa, apalagi ngegibahin orang. Bahkan di kolom komentarnya aja sepi. Jadi yang banyak komentar itu pembaca. Justru komentarnya dia nggak ada. Jarang banget. Nah, di akun platform kepenulisannya juga sama. Setiap dia posting cerita, komentarnya ada. Komentar pembaca-pembacanya ada. Komentar yang ngebully juga ada. Komentar yang ngefans banyak. Yang haters nggak kalah banyak. Bedanya, dia itu jarang banget, malah nyaris nggak pernah untuk membalas komentar-komentar itu. Tapi bukunya dia itu bestseller. Wah, udah ada yang jawab. Udah ada yang buka di kolom chat. Udah ada yang buka di kolom chat. Jadi, iya benar sekali ya akunnya Katen. Jadi, kenapa dia bisa bestseller gitu ya? 3 tahun pertama aku mengenal pemilik akun ini, dia itu nyaris nggak pernah posting yang aneh-aneh. Nyaris nggak pernah posting yang aneh-aneh. Tapi dia bestseller gitu loh. Jadi dia nge-branding dirinya sebagai penulis yang misterius. Bahkan 3 tahun pertama itu nggak ada yang tahu dia wanita atau pria, sudah menikah atau belum, nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dia pengen dikenal sebagai penulis yang misterius, dingin, yang sombong mungkin ya, karena nyaris nggak pernah membalas komentar-komentar. Sekalinya balas komentar di story dan itu kadang-kadang suka ngejelep gitu. Ngejelep. Jadi kadang ngebalasnya dengan bahasa yang mungkin bagi sebagian orang mungkin ketus gitu. Tapi ya memang begitu, dia pengen dikenalnya sebagai orang yang sebagai penulis yang dingin, misterius, sombong, mungkin galak. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman pengen dikenal sebagai penulis yang bagaimana? Itu patut dipikirkan, pengen jadi penulis yang seperti apa. Itu yang kita tunjukkan. Personal branding, pengennya sebagai apa. Personal branding itu penting banget yang mengantarkan kita ke bestseller. Kita harus punya sesuatu yang unik, yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Next, Mas Arif. 2, 3, 2, 3. Kecuali matematika 7. Kak Ten kayaknya cewek. Ya, Kak Ten cewek. Kalau sekarang dia udah lebih sering muncul ya, meskipun tidak pernah menampakkan wajah. Tidak pernah menampakkan wajah. Ada beberapa lagi penulis bestseller Love Friends yang seperti itu.
Ada yang tahu Kak Queen Neki? Kak Queen Neki itu dulu juga seperti itu. Jadi tidak mau menunjukkan bahwa dia humble. Pengennya aku tuh jadi penulis yang somse gitu. Nah, nih, who am I? Jadi kita pengen dikenal seperti apa? Siapa sih aku? Siapa sih aku di mata pembacaku? Siapa sih aku di mata para followerku? Nah, kita bangun itu nih mulai dari sekarang. Buat yang belum tahu bagaimana caranya, nah aku punya rahasia bagaimana melahirkan personal branding dari dalam diri kita. Kita menggunakan yang namanya alam bawah sadar kita untuk membawa kita menjadi penulis bestseller. Next, Mas Arif. Nih, caranya dengan mengoptimalkan alam bawah sadar kita menjadi penulis bestseller. Aku tulis coming soon di situ karena ini bukuku yang terbaru akan muncul di awal tahun ya. Doain teman-teman. Di buku ini kita banyak belajar. Aku membuka rahasia bagaimana mengoptimalkan alam bawah sadar kita menjadi penulis bestseller. Minimal membentuk diri kita. Pengen dianggap penulis seperti apa sih di mata pembaca kita? Next, Mas Arif. Nih, bisa kita baca ya sama-sama ya. Apa yang terjadi sama kita itu, kita yang undang. Dalam surat Asyura ayat 30, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Kalau musibah itu karena kita, kalau hal-hal yang baik juga tentu karena kita ya, maksudnya kita yang mengundangnya datang gitu ya. Kita melakukan A, pasti hasilnya juga A. Kita melakukan B, pasti juga hasilnya B. Ada yang pernah belajar soal law of projector? Kayak kita nulis di laptop, kemudian ditampilkan di layar melalui proyektor. Kalau kita nulisnya A, nulis huruf A, pasti yang keluar juga huruf A. Nah, itu sama dengan ini maksudnya. Apa yang terjadi sama kita, itu kita yang ngundang. Kalau kita pengen jadi bestseller, penulis bestseller, artinya ayo kita undang dia untuk masuk ke dalam. Kita undang dia untuk masuk ke dalam alam bawah sadar kita yang akan menuntun kita nanti menjadi apa yang kita inginkan. Next, Mas Arif. Nih, kuncinya. Jika kita ingin segala sesuatu terjadi, yuk kita bayangkan. Kemudian kita rasakan. Bayangin aja dulu jadi penulis bestseller. Kalau udah bayangin, rasain tuh betapa nikmatnya kita jadi penulis bestseller. Nggak lagi pusing soal uang dapur ya. Nggak lagi pusing soal uang sekolah. Nggak lagi pusing soal cicilan. Tapi di sini masih ada yang punya cicilan. Semoga cepat dilunaskan ya amanahnya ya. Amin. Nih, kita rasain dulu nih. Bayangin. Bayangkan setiap saat. Dan rasakan setiap saat bahwa kita memang adalah seorang penulis bestseller. Next, Mas Arif. Nih. Tahu nggak? Alam bawah sadar kita itu tidak mengenal enak atau tidak efeknya buat kita. Kadang kalau kita bilang, aduh sakit perut nih, pasti sakit perutnya bakal lama. Ada yang pernah ngerasain itu nggak? Kalau kita pengen sesuatu, kita ucapkan, aduh kayaknya pengen duren nih, tiba-tiba ada yang datang nganter duren. Pernah ya ngerasain seperti itu ya? Sama. Jadi alam bawah sadar kita ini bisa kita kendalikan untuk mewujudkan impian kita jadi penulis bestseller. Tuh, pernah ya? Ingin jadi penulis yang mencerahkan pemikiran dan menggugah hati nurani. Nah, rasakan itu. Rasakan, pengen jadi penulis yang mencerahkan pemikiran dan menggugah hati nurani. Tanamkan di alam bawah sadar kita. Untuk ini kita butuh latihan banyak ya. Makanya saya menulis buku ini. Gitu. Next, Mas Arif. Nih. Jika dulu kita berpikiran menulis itu capek, nggak ada yang beli, buang-buang waktu. Nah, sekarang kita ganti. Menulis itu menyenangkan. Tulisanku bermanfaat untuk orang lain. Dan hidupku
berlimpah dengan menulis. Nah, itu tanamin tuh, dirasakan, diucapkan, kemudian dirasakan, bayangkan kita udah jadi penulis bestseller karena kita menulis dengan menyenangkan dan tulisan kita tuh bermanfaat buat banyak orang. Lalu hidup kita berlimpah dengan menulis. Tuh, Pak Anang katanya belum pernah membayangkan jadi penulis terkenal. Coba bayangin Pak, habis ini ya Pak. Kita bayangin sama-sama ya. Bayangin sama-sama. Bayangin, rasain. Jadi kita mulai mengubah pikiran kita. Kalau yang dulu-dulu kita nganggapnya menulis itu capek, nggak ada yang beli, buang-buang waktu. Sekarang kita ganti. Bayanginnya gimana? Ada ayah. Bayangin aja dulu. Bayangin kalau kita menulis buku keren. Buku ini isinya bermanfaat untuk orang lain. Kemudian banyak yang beli. Akhirnya hidup kita berlimpah karena menulis buku itu. Gitu. Bayangin aja dulu. Bayangin, resapi, suatu hari kita udah menikmati hasil dari menulis buku yang bermanfaat ini. Bayangin kita diundang ke Gramedia untuk bedah buku. Nah, itu benar tuh. Makasih Ayah. Bayangin banyak yang hadir saat kita launching buku. Tuh. Kemudian kita rasakan banget. Nah, coba bayangin dulu. Pejamkan mata. Bayangkan kita sudah menerbitkan sebuah buku. Banyak orang yang datang saat kita bedah buku saat launching. Banyak yang minta tanda tangan. Tuh, bayangin, rasain betapa bahagianya kita menggoreskan tanda tangan kita di lembar pertama buku kita. Tuh. Seneng banget ya, seneng banget. Tuh. Bayangkan aja itu nggak butuh keluar duit gitu ya. Nggak butuh keluar duit. Gratis. Jadi jangan takut. Sejauh itu kata Pak Anang, wah itu dia nggak pede sejauh itu. Pede aja, orang kita cuma ngebayangin doang. Nah, bayangkan dan imani. Yakinkan itu suatu saat terjadi. Oke. Ya, membayangkan saat ini sambil nangis. Seolah itu benar terjadi, telah terjadi. Jadi jangan takut membayangkan ya. Pede aja. Beranikan diri membayangkan sesuatu hal yang mungkin kata orang itu nggak mungkin. Itu mustahil. Jadi terharu. Ya, benar sekali. Membayangkan buku-bukuku laris manis dan dapat banyak uang dari hasil penjualan buku. Ayo bayangkan, jangan takut membayangkan itu ya teman-teman. Jangan takut membayangkan. Karena membayangkan itu adalah hal yang paling mudah, yang paling murah. Karena tidak mengeluarkan sepeser pun. Membayangkan sambil mimpi-mimpi. Bismillah sebentar lagi. Pasti. Membayangkan aku dikenal banyak orang karena tulisan. Membayangkan gara-gara tulisan yang bagus, akhirnya dipanggil menjadi mentor. Kayak Bu Ami Gustra. Gimana jika orang terdekat kita meremehkan aktivitas menulis kita? Selalu keluar kata-kata negatif darinya setiap saat mengenal menulis. Oke, kita next, Mas Arief. Nih, duit itu menempel sama orang yang selalu berbahagia. Jadi rahasianya hidup kita kudu selalu tenang dan pastikan diri dalam keadaan alpa. Nah, alpa ini nanti akan saya bahas di lain kesempatan ya. Tapi saya pengen menjawab pertanyaan Mbak Listi. Gimana jika orang terdekat kita meremehkan aktivitas menulis kita? Selalu keluarkan kata-kata negatif darinya setiap saat mengenai menulis. Yang bisa mengendalikan orang lain itu bukan kita ya.
Cuma kita yang bisa mengendalikan diri kita. Caranya gimana? Ya tutup mata, tutup telinga, pura-pura buta, pura-pura tuli sama omongan dan perkataan orang lain yang merendahkan, yang negatif. Buang aja itu jauh-jauh. Yang perlu kita bayangkan hanyalah hal-hal yang indah-indah aja. Seperti tadi ngebayangin menerbitkan buku, launching, dihadiri ribuan orang, menandatangani lembar pertama dengan sukacita. Kita hanya perlu membayangkan itu. Membayangkan yang indah-indah saja. Karena alam bawah sadar kita itu merefleksikan apa yang kita bayangkan. Itu ya teman-teman. Mulai dirasakan ya. Mulai dirasakan nikmatnya menjadi penulis bestseller. Jadi jangan abaikan omongan orang lain yang tidak membangun. Kata-kata yang tidak positif, jangan didengerin. Kita ganti dengan kata-kata yang positif. Kita sendiri yang mengeluarkan kata-kata positif untuk diri kita. Next, Mas Arif. Nih. Supaya kita selalu mengeluarkan kata-kata positif yang terbaik supaya bisa direfleksikan menjadi hal yang positif juga untuk kehidupan kita harus mengoptimalkan alam bawah sadar kita dengan baik. Dalam hal ini tentu saja kita harus mengoptimalkan alam bawah sadar kita untuk menjadi penulis sukses, penulis bestseller. Nah, untuk mengoptimalkan alam bawah sadar ini, kita perlu belajar lebih dalam. Dan itu bisa teman-teman ikuti nanti di kelas berikutnya. Ini hanya kelas pengantar ya teman-teman. Setidaknya teman-teman sudah bisa merasakan nikmatnya menjadi penulis bestseller. Dan hidup berlimpah karenanya. Begitu teman-teman, hari ini materinya cukup sampai sekian. Dan kita boleh tanya jawab. Ada yang mau tanya jawab langsung? Boleh. Yang mau tanya lewat chat boleh. Tapi sebelumnya kita dengar dulu sharingnya Mak Mila ya. Begitu Mbak I? Betul. Sebelum memasuki Oke, sesi Mak Mila udah siap Mak Mila? barangkali mau menyampaikan pengalamannya 2 kali berturut-turut di bestseller ya, di Nodoa 1 dan Nodoa 2. Oke, sambil nunggu Mak Mila, aku mau jawab dulu ya. Mak Mila udah on belum? Udah ya? Udah. Oke, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Rina. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebenarnya kalau saya ceritakan yang yang khususan banget itu nggak ada. Cuma untuk menjadi bestseller itu sebenarnya satu aja intinya, PD, nggak ada yang lain-lain. Jadi mindset PD itu yang profesional, PD tidak malas, tidak mutung, tidak tolah-toleh. Kalau saya mengalaminya selama 2 kali berturut-turut seperti itu, karena kalau menuruti pinter tidak pinternya, bagus tidak bagusnya tulisan, capek di hati kita itu. Capeknya begini, banyak kan orang yang pintar-pintar menulis, tapi terus prinsip saya gini, pintar pun menulis, pandai pun tulisannya, kalau nggak laku buat apa? Saya kan butuhnya uang, tapi tulisan harus bagus, pesan harus tersampaikan, gitu. Jadi PD-nya itu benar-benar profesional tadi. Jadi saya nggak mempengaruhi orang lain, tidak dipengaruhi orang lain, pokoknya saya jalan terus, gitu. Nggak peduli. Makanya kadang-kadang saya itu jarang membaca punya teman-teman. Nanti kalau sudah ada waktu, udah enak, jualan saya laris tuh saya bacain semua, punya orang sampai ratusan judul tuh saya baca semua. Buat apa? Buat belajar. Karena saya tidak punya sertifikat yang mau dipamerkan sebagai penulis bestseller yang
berapa ratus eksemplar gitu. Bukan seperti Tenderloaf ya, ini masih bestselleran. Tapi bolehlah kalau orang udah tuh gini, yang membuat berbeda supaya teman-teman juga tidak patah semangat. Usia saya kan sudah sangat pralansia. Jadi mungkin berbeda, pembeli-pembeli saya itu rata-rata banyak uang karena kami sudah mapan. Anak-anak kami udah besar, udah nggak sekolah, udah nggak ngurus bayi. Kadang-kadang belanja itu belanja buku bisa banyak-banyak karena ada uangnya. Karena udah nggak nyekolahin anak-anak maksudnya udah enak gitu. Jadi mau beli buku cuma 1-2 kan bisa, atau belikan teman-temannya langsung 10 biji, 20 biji bisa gitu. Jadi ada hal yang perlu digarisbawahi juga. Kita tidak menafikan kalau yang baru-baru tidak terlalu, maksudnya tidak banyak pembeli, terus dia nggak semangat, terus mutung. Tapi terus itu waktu di kasus bestseller yang Dear Allah itu mungkin sampai lebih kurang 450 kali ya, Neng ya. Udah tuh saya coba gini, itu kan mungkin ada yang kasihan karena saya kanker. Coba sih setelah aku sembuh gimana. Saya tidak menjual ke teman-teman dan tidak meminta untuk dibeli buku saya, tak biarin aja. Yang aku memilih bukan karena Allah. Jadi itu nggak ada sahabat yang membeli harus apa namanya membeli dalam jumlah banyak gitu enggak. Jadi saya jual satu-satu dengan ya, teman yang muda-muda, teman FB, dan saya nggak pernah iklan di mana-mana selain di FB. Jadi ternyata bestseller juga. Nah, membrandingnya gimana supaya waktu itu begitu selesai acara Odoa, saya pun berani pesan 100 bukan nyetok, tapi memang bab ketiga aja itu udah ada yang pesen. Nah, itulah hebatnya Mak Nila gitu, maksud saya kepedeannya itu sampai segitu gitu. Tidak mencari, tidak melihat-lihat orang lain dulu, saya aja dulu saya selesaikan gitu. Itu yang membuat buku-buku saya mungkin bestseller, termasuk dulu sebelum ikut-ikut ini juga bestseller belum ada iklan malahan kan. Karena kita membangun jaringan dengan kawan-kawan, dengan komunitas. Waktu buku saya Rindang Tak Berbuah itu. Kenapa bisa jadi Iya. bestseller? Padahal waktu itu masih tahun 2014. Karena teman saya yang SD, SMP, SMA, kuliah saya umumkan diri saya sekarang jadi penulis, belilah buku aku. Ini buku pertama. Gitu. Dan teman-teman ya responlah tentu dengan temannya yang mau berjuang karena dia lihat memang perjuangan saya nggak cuma nggak receh gitu, memang saya serius sih. Gitu. Mungkin itu ya Mbak, biar nggak banyak-banyak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar Iya, jadi biasa. kuncinya kudu pede ya Mbak Ai ya. Betul. Yang penting pede Kudu aja pede. dulu. Pede aja. Betul. Kudu Itu pede. kan nanti tertanam di ini ya, seperti yang tadi Bunda sampaikan, tertanam di alam bawah sadar yang bisa merealisasikan hal itu gitu. Aku percaya sih sama kekuatan alam bawah sadar. Karena sering gitu terjadi. Lagi pengen ini, tiba-tiba dateng gitu. Lagi ngomongin ini, dateng juga. Berarti kalau jodohnya datang belum pengen ya Mbak Ai? Aduh, ya bisa jadi. Jadi. Oke Mbak Ai, kita baca pertanyaan ya dari chat Ya, ya, ya. banyak ya pertanyaan. Dari Kak Safa. Bunda, aku izin tanya, kalau misalnya kita lebih mudah menulis non-fiksi, kira-kira hal apa saja yang bisa ditulis dan bisa menghasilkan? Nah, non-fiksinya tuh yang seperti apa? Parenting, kalau sekarang lagi banyak parenting ya, buku-buku parenting. Karena dengan kemajuan zaman itu banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari ilmu-ilmu parenting zaman now. Nah, banyak ibu-ibu muda yang butuh ilmu parenting bahkan sebelum mereka menikah gitu. Kalau Mbak Safa sudah menikah dan punya pengalaman hidup tentang mendidik anak dengan baik dan benar sesuai dengan zamannya, bisa menulis seperti itu gitu. Yang ditulis yang bisa menghasilkan tentu yang bermanfaat ya bagi orang lain, karena semakin banyak manfaatnya tentu makin banyak yang butuh. Apalagi kalau
apa yang ditulis itu memang benar-benar sesuatu yang membawa perubahan jadi lebih baik gitu. Gitu ya Mbak Safa. Iya, Mbak Ani, makasih ya. Mas Faisal. Oh, ini anaknya Bu Rati ya? Pernah Bun baca di Facebook, jangan menulis kalau belum terkenal, nanti bukumu Iya, tidak Bu. laku. Lah. Loh, jangan menulis kalau belum terkenal, nanti bukumu nggak laku lah. Terus nulisnya kapan? Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu ya? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Lah saya jawab, saya nulis aja mau laku tidak laku. Perbaiki niat menulis untuk berdakwah, nanti rezeki Allah yang atur. Nah, sekarang kita nulisnya kudu laku. Jadi jangan pikirin nggak laku, ya. Alam bawah sadar itu ngeset apa yang kita omongin. Jadi kalau mau nulis, nulis aja. Pengen laku gitu ya. Pengen laku, jangan nggak laku. Jadi mulai kita tanemin nih, pengen laku. Kita nulis pengen laku. Tadi kan udah ngebayangin jadi penulis Iya, iya, Bun. bestseller. Ya, Oh, tadi iya, iya. udah Ya, ngebayangin jadi penulis bestseller. Nanda tanganin ribuan harus buku. laku. Mm-mm. Ya, harus laku. Nggak boleh Harus mikir laku. yang enggak. Harus laku. Ya, Jadi perbaiki niatnya, harus laku. Rezeki betul. memang Allah yang atur, tapi kita pengen yang baik. Kita pengen dan Allah Harus pasti laku. ngabulin kepengenan kita yang baik. Harus laku Wah, ya. ya, ya, harus Harus laku, laku. Bun. Ya, harus laku. Pasti laku. Amin. Harus pede, tidak malas, percaya diri karena profesional. Itu karena belajar banyak atau baca gitu ya. Ya mau belajar banyak, mau banyak baca, banyak nulis, latihan, itu pasti akan menambah pede kita gitu ya. Kita harus banyak baca buku supaya kita tahu, biar otak kita nggak kosong. Saya juga selalu dipesenin sama suami, harus banyak baca supaya otaknya nggak kosong gitu. Percaya diri ala Bu Nila luar biasa. Memang Mak Nila itu luar biasa banget pedenya, Masya Allah. Dengan usianya yang sudah tidak lagi muda, tapi selalu semangat. Bahkan sakitnya aja nggak kelihatan sakit kan. Semoga Mak Nila terus sehat ya Mak Nila ya. Nggak kelihatan Amin. sakitnya. Amin, amin. Selalu sehat. Bisa jadi jodoh Neng Ai hanya 5 langkah ya. Kayak lagu. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Benar sekali ya. Kalau kita pengen sesuatu ya kita mintalah. Karena Allah tuh selalu ngeberi apa yang kita inginkan. Mintalah kepadaku, niscaya aku perkenankan. Itu sudah ada di dalam hadis ya. Dalam Al-Quran Al-Mu'min ayat 60. Kalau saya nulis dalam diam, tiba-tiba karya saya muncul. Akhirnya ke sini jadi bikin komunitas menulis buat teman-teman guru di wilayah. Nah, kemarin juga Bu Ami Gusra bercerita kalau sekarang dia itu, kalau Bu Ami itu sering dipanggil untuk menjadi mentor menulis di guru-guru ya di wilayahnya, Masya Allah. Itulah nikmatnya ya, membayangkan saja apa yang kita tulis itu bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah itu bakal diwujudkan gitu. Akhirnya Bu Ami meskipun menulis dalam diam, tapi diam-diam memang banyak komunitas yang pengen Bu Ami jadi mentor. Boleh cerita sedikit Bu Ami? Bu Ami masih ada di situ? Mana nih Bu Ami? Masih Bu masih Ami lagi belum. ngajar. Iya, Bu Ami masih bergabung? iya Bun. Terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sering dipanggil dengan Ami Gusra ya Bun. Sebelumnya saya sebenarnya basic saya ini guru gitu. Nah sebelumnya itu saya lebih nulis ke karya ilmiah. Tapi entah kenapa kesininya kok saya jadi lebih menulis ke fiksi gitu Bun. Jadi menulis itu memang saya nggak terlalu jor-joran atau gimana. Saya nulis aja karena tingkat literasi di daerah saya itu sangat minim sekali gitu Bunda. Jadi memang untuk sebuah karya itu memang kami itu tidak pernah diapresiasi gitu. Nah, saya di sini nulis, setelah itu saya menerbitkan karya, itu baru mereka suami saya sendiri pun heran, ini kapan kamu nulisnya kok udah jadi aja bukunya gitu kan.
Nah, kesininya mungkin karena saya juga seorang guru, peserta didik saya juga ajak nulis gitu. Nah, akhirnya karena sekarang zaman digital sudah sering ada webinar-webinar literasi segala macam, jadilah itu termasuk di dalam program pemerintahan daerah. Kebetulan saya akhirnya membuat sebuah komunitas awalnya dari kecamatan, ya Bun. Akhirnya sekarang kita tergabung dalam komunitas besar Provinsi Sumatera Barat dan saya salah satu panitia di bidang literasi di sana gitu. Dan insya Allah kami siap untuk membumikan literasi lah istilahnya gitu ya Masya Bunda. Allah, Masya Allah. Iya, insya Allah ke depannya. Karena sepertinya kalau Ami sendiri nulis itu lebih genrenya itu lebih ke budaya gitu. Karena sangat prihatin ini dengan kebudayaan Minangkabau yang memang sudah sangat jauh bergeser gitu. Jadi selain untuk sering diundang mentor menulis, juga sering diundang untuk mentor kebudayaan gitu. Seperti nilai-nilai peranan perempuan. Padahal nih Bun, ilmunya sih nggak terlalu banyak, cuman percaya dirinya aja nih yang terlalu tinggi gitu. Mungkin sekian saja dari Bagus, Ami. bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ami. Masya Allah, orang awak ya. Iya, orang Orang Padang, awak. orang Aku Minang. juga ada darah Minang ini. Jadi kita sama ya, darah Minang. Masya Allah. Oke, oke. Ya memang ya, menulis itu kalau sudah dilakukan dengan riang gembira, pasti yang datang itu yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Makanya tadi di materi, di slide, beberapa slide sebelumnya kan, kalau kita nulis itu memang harus dengan riang gembira, biar yang baik-baik yang datang. Itu. Selamat ya Bu Ami untuk literasinya, giat literasinya di Minangkabau. Semoga Amin. makin berjaya ya. Amin. Terima kasih Oke. Bunda. Terima kasih. Hah? Dakwah itu sedekah buku dan nulis yang manfaat. Kalau cetak kudu jual laris, betul. Bunda izin tanya, sekarang banyak aplikasi menulis online seperti novel. Itu kelebihannya dan kekurangannya apa ya? Nah, kalau ini saya melihat maraknya aplikasi menulis online itu sebenarnya sebuah wadah yang layak untuk kita coba ya. Maksudnya kalau nulis di platform kepenulisan itu biasanya ada deadline. Ada deadline, tiap hari nulis. Nah, itu bagus untuk melatih konsisten kita nulis gitu, minimal 1000 kata, minimal 1000 kata. Tapi biasanya untuk menulis di platform itu karena deadline yang setiap hari, kadang-kadang menulis hanya tinggal menulis, maksudnya nggak memperhatikan teknisnya dengan baik, karena udah nyaman banget nulis apa adanya gitu ya. Jadi kesempatannya untuk belajar itu kurang. Nah, kekurangannya di situ. Kesempatan untuk belajar kurang. Kecuali ada beberapa penulis yang memang fokus, tulisan aku harus jauh lebih baik dari hari ke hari. Jadi menulis yang kesannya terburu-buru, dia mulai belajar mengendapkan sedikit, memperbaiki alur, memperbaiki tanda baca, memperbaiki teknis kepenulisan. Nah, itu penulis yang baik. Jadi manfaatkan aplikasi menulis online itu untuk melatih kekonsistenan menulis kita. Seperti itu, Mbak Fitri. Kalau kelebihannya tentu ya banyak. Bisa dapat teman lebih banyak, jaringan pembaca lebih banyak. Dan itu peluang ketika kita menerbitkan buku kita dalam versi cetak, peluang banget untuk banyak pembeli gitu ya. Jadi manfaatkan kedekatan dengan pembaca di aplikasi menulis online. Seperti itu. Apakah sebaiknya kita menetapkan target menulis? Misalnya 90 hari selesai. Apakah ini baik? Tentu baik ya. Semua hal yang kita pasang di depan, tujuan kita, target-target kita dipasang di depan itu baik. Kenapa? Karena kita jadi tahu nih arah langkah kita mau kemana. Misalnya kita mau menulis pasang target 90 hari selesai. Artinya setiap hari udah mulai nih mencicil tulisan sampai 90 hari sudah harus selesai. Jadi target itu memang bagus banget kalau kita punya target di depan. Karena bisa menentukan arah dan langkah kita menuju target dan tujuan itu. Gitu Pak Anang. Menulis 90 hari artinya 3 bulan.
Apakah ini baik? Ya baik, tentu saja baik. Semua niat baik itu pasti hasilnya baik. Tinggal bagaimana kita menuju ke sana. Apakah benar kita konsisten? Apakah benar kita disiplin untuk mencapai ke target yang sudah kita buat itu? Nah, kita harus benar-benar disiplin ya kalau sudah punya target di depan. Kalau misalnya nggak sampai target, apa yang harus kita lakukan? Minimal kita bisa menentukan sendiri. Kita dapat punishment apa nih kalau kita nggak sampai target. Kalau kita selesai sebelum waktunya, artinya target kita tercapai lebih dulu. Reward apa nih buat diri kita yang sudah semangat untuk sampai ke tujuan kita? Nah, seperti itu ya Pak Anang. Oke, Mbak Listi. Kata Bunda, kita harus bahagia biar bisa menulis yang baik. Nah, kata-kata negatif tersebut membuat hidupku tidak bahagia, Bunda. Karena kata-kata tersebut keluarnya dari suami sendiri. Sebaiknya bagaimana? Nah, oke. Ini panjang ya kalau mau dijawab ya, karena ini ada hubungannya dengan hubungan suami dan istri. Sebenarnya suami itu bakal ngedukung kita, istrinya melakukan sesuatu jika apa yang kita lakukan untuk suami dan keluarga sudah kita penuhi dulu gitu. Biasanya seperti itu. Saya juga sama kok dulu waktu awal-awal menulis, pengalaman saya itu karena lebih sering nulis tengah malam, kemudian kadang lupa waktu, lupa tidur, lupa mandi, lupa masak buat suami dan anak-anak. Nah, itu akhirnya suami jadi, apaan sih kamu menghabiskan waktu buat nulis sia-sia deh gitu. Itu dulu. Tapi ketika lama-kelamaan saya menyadari bahwa oh ternyata harus ada yang saya selesaikan dulu nih sebelum saya nulis gitu. Harus ada yang saya selesaikan dulu. Meskipun suami berkata nggak enak, kita jangan pikirin nggak enaknya. Oh, ada yang harus saya perbaiki nih dari diri saya supaya suami nggak ngomong nggak enak lagi gitu Mbak Listi. Jadi ini kalau ngomongin bab suami istri akan panjang nih, akan panjang. Tapi saya yakin ya Mbak Listi pasti sudah melakukan hal-hal baik sehingga suaminya mungkin bisa melunak, nggak lagi mengeluarkan kata-kata yang negatif. Nah, kalau masih mengeluarkan kata-kata negatif, lebih baik ambil waktu untuk ngobrol berdua. Ngobrol berdua gimana supaya suami bisa memahami, supaya bisa mengerti. Tapi kita juga jangan menuntut suami untuk memahami kita aja. Kita juga kudu memahami suami kita butuhnya apa. Sampai beliau berkata begitu tuh pasti ada dari kita tingkah laku kita yang kurang mengenakan gitu. Mungkin kita terlalu fokus nulis sampai lupa sama keluarga, ya kan? Aduh kayaknya bateraiku low. Tolong. Gitu. Sampai lupa sama keluarga, sampai lupa sama suami. Jadi intinya kita harus memperhatikan suasana juga ya, Mbak Listi. Suami bakal menjaga kata-katanya kalau kita juga bisa memperbaiki sikap kita gitu. Enggak nyolok masalah. Seperti itu Mbak Listi. Mungkin nanti bisa sharing-sharing langsung sama aku lewat chat aja ya Mbak Listi ya. Boleh nanti lewat chat aja. Oke. Aku izin live ya. Oh iya Mak. Makasih. Siap-siap. Oke, satu lagi. Untuk menentukan nama pena itu baiknya seperti apa? Nama pena itu gampang nggak gampang ya. Nama pena itu kadang bisa membawa keberuntungan juga untuk kita, untuk karya yang kita tulis gitu. Nama pena ada yang memakai nama asli dan beruntung. Ada yang pakai nama gabungan antara namanya dengan nama orang tua, itu juga beruntung. Jadi semua nama itu apalah artisnya sebuah nama ya, tapi yang penting pilihlah nama yang baik-baik saja. Jangan pilih yang susah diucapkan. Ya, aku sayang kamu Celayu gitu. Itu dijadiin nama pena, aduh ribet bacanya ya. Pilihlah nama yang singkat, jelas, padat, dan punya makna. Jadi kayak aku nama penanya Rina Rins gitu ya. Sebenarnya itu tidak berarti apa-apa, tapi enak aja diucapin. Dan aku pakai nama itu gitu. Nah, teman-teman mau pakai nama pena seperti apa? Nanti kita akan bahas di kelas selanjutnya ya, di obrolan perbincangan selanjutnya soal betapa penting nama pena dan betapa penting sebuah judul untuk mengantarkan kita ke bestseller. Nanti kita lanjut di bincang-bincang selanjutnya ya.
Setebal apa sih buku bestseller yang ada saat ini? Yang di mana nih? Kalau yang di Lovrin kebanyakan itu 300 sampai 400 halaman. Itu bestseller. Sebenarnya jumlah halaman buku itu tidak menjamin bestseller atau enggak ya. Begitu Pak Anang. Jadi bukan soal tebal bukunya. Kalau menurut aku buku paling bestseller di dunia ini tuh Al-Qur'an. Bestseller banget, ya enggak sih? Hampir di semua rumah ada. Ya, bestseller banget tuh. Siap menuju ke 300 halaman. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kita sudah 1 jam ya, Mbak Ai. Nggak kerasa ya Bun ya. Nggak Ternyata kerasa. Atau ada yang pengen sharing lagi nih? Aku pengen minta. Kapan O23, Bun? Insya Allah secepatnya ya. doain aja. Doain aja. Insya Allah secepatnya. Oke. Aku pengen ada closing statement dong dari AA. Boleh? AA. Bolehkah Kakanda? Bisakah memberikan sesuatu Kakanda? Lagi ada tamu dulu. Oh, ada tamu. Oke, next time ya. Next time kita minta ada nih untuk kasih sedikit wejangan buat kita. Oke, Mbak Ai, mungkin ada lagi pertanyaan atau nanti mau dilanjut di grup, boleh? Ya, boleh ya. Buat teman-teman yang mungkin untuk saat ini belum terpikir pertanyaannya, feel free buat nanti sharing-sharing atau tanya-tanya di grup ya. Grupnya terbuka untuk umum ya Bu sebenarnya ya. Mungkin Ya, nanti terbuka untuk umum. bertambah lagi misalnya. Dan semoga membawa manfaat ya untuk Siap. kita semua, untuk penulis-penulis. Terima kasih untuk teman-teman yang udah gabung di acara bincang kepenulisan hari ini. Terima kasih juga nih buat Bunda yang udah meluangkan waktunya untuk kasih materi. Terima kasih. Teteh ya? Teteh. Tadi di luar pengen dipanggil Teteh, boleh, Pak. Terima kasih untuk Terina yang udah meluangkan waktunya pagi hari Tadi ini. yang dapat buku siapa Mbak Ai? Bu Ami ya? Bu Ami Busra, oh iya. Tadi Ya, yang Bu Ami berhasil dapat buku ya. Bu Ami Busra, boleh nanti DM aja alamatnya. Kayaknya udah ada deh alamatnya deh. Udah Karena ada. udah Iya, sempat udah ada. komunikasi dengan admin ya. Nanti ditunggu kiriman bukunya. Terima kasih juga buat Mbak Nila sama Mbak Ami yang udah sharing-sharing pengalamannya. Sama-sama. Saya akhiri dengan apa ya? Dengan apa nih bagus Doa ini closing. kafaratul majelis yang tidak Saya pernah Mbak akhiri Ai hafalkan. sebentar. Saya Ayo Mas akhiri Arif dengan Mas doa Arif. kafaratul majelis. Oke. Bantu dong Mas Adi. Ayo Mas Arif. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Terina. Teh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina, Teh Ai. Iya. Hmm.